gitu. Jadi kita tuh mempunyai tiga jenis hukum, teman-teman. Jadi jangankan kita menginjakan kaki keluar rumah, kita di dalam rumah aja itu udah melakukan perbuatan hukum keseharian kita, salim dengan orang tua, salim dengan anak, itu udah melakukan hukum, teman-teman. Jadi apakah hukum penting? Karena hukum itu dia berdampingan dengan kehidupan kita. Jadi dia hal yang tidak terpisahkan. Dia melekat ketika kita lahir sampai kita meninggal. Bahkan yang meninggal aja masih berdampingan dengan hukum warisannya gitu, teman-teman. Pasal di Konoha ribuan. Itu tiap hari DPR itu membuat undang-undang, teman-teman. Mereka membahas sebagai legislator, jadi mereka melakukan fungsinya sebagai legislasi. Gitu. Nih, seandainya Nikita Mirzani bebas atau misalnya kasusnya dihentikan, teman-teman juga jangan ngebully ya, gitu. Ya siapa tahu mereka berdamai di belakang layar gitu kan, kasihan juga nanti teman-teman orang yang udah dibebaskan masih aja diserang-serang gitu. Dia berandai-andai ya teman-teman gitu, karena nggak bagus juga. Cyberbullying tuh nanti menjadi kebiasaan yang buruk untuk di generasi yang akan datang, teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita bisa bijak beri media sosial, itu kita terapkan terhadap diri kita, nanti anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya ngopi nggak pernah malam, jarang, kecuali kalau di rumah yang di kampung, yang di sawah. Jadi kalau di sana ada yang bikinin. Nah kalau di sini kan enggak gitu. Jadi saya ngopi itu pagi sama siang, selamat malam gitu. Jadi saya nggak ngopinya cuman maksimal 2 kali, teman-teman. Jarang kalau lebih dari 2, kecuali kalau lagi di tempat keluarga atau di rumah yang satunya karena ada yang urus. Berandai-andai mama yang dengar bunga. Nah, kan kita kalau berandai-andai yang baik kan juga nggak ini teman-teman, nggak masalah gitu. Artinya kan kita positive thinking gitu. Makanya saya menghimbau duluan ya, siapa tahu kan tiba-tiba bebas gitu, nanti teman-teman orang yang udah bebas masih dibully lagi gitu pelapornya. Jangan gitu. Siapa tahu nazar yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, teman-teman gitu. Ini gimana mau doanya terkabul, teman-teman mendoakan supaya bebas, tapi teman-teman nazarnya kalau bebas nih gua hajar nih gini tuh. Jadi niatnya jadi nggak murni, teman-teman, mendoakan yang baik tapi niatnya untuk melakukan hal yang tidak baik. Aduh, jangan. Gitu. Gitu. Masa teman-teman nggak percaya dengan doa sendiri? Nih berarti sinyal aman ya. Percaya sih, Mbak. Aduh. Percayalah teman, everything is possible ya. Jadi nggak ada hal yang mustahil. Itu buktinya kan gugatan non prestasi aja kan nggak disangka-sangka kan dicabut kan. Artinya kan hal-hal yang unpredictable gitu ya bisa terjadi kan gitu. Jadi itu contoh nyata bahwa segala sesuatu bisa aja terjadi ketika seseorang menjalani proses hukum
gitu ya. Udah yakin kan kita dengan analisa kita bersama bahwa gugatan One Prestasi ini memberikan peluang yang besar gitu, tapi nyatanya dicabut. Artinya hal yang udah nampaknya terlihat kokoh saja bisa diurungkan gitu. Artinya ya kita berspekulasi, memprediksi, it's okay. Tapi ketika hasilnya di luar ekspektasi, ya itulah berarti kan teman-teman yang harus terjadi. Gue sih Nazar, kalau Niki bebas gue mau ngasih makanan Jumat berkah 1 juta. Amin. Kalau saya puasa Nazarnya. Kalau saya puasa Senin Kamis. Tuh si Wigi tuh katanya kalau bebas mau Jumat berkah tuh. Berarti cepet kirim ke ini aja Wigi, ke Mama Aga tuh. Jadi Mama Aga nanti cepetnya beli nasi bungkus 4 bungkus. Tuh Wigi tuh teman-teman ya, saya sematkan nih. Tuh. Dia katanya kalau Niki bebas masa sih kecil sih. Tuh kalau Niki bebas katanya mau ngasih Jumat berkah 1 juta gitu. Nanti cepetnya sisihin buat Mama Aga aja, jadi nanti 900 aja. Ini Bigster lama nggak nongol nih, lama nggak kelihatan kemana aja nih. Jangan-jangan udah pindah kubu dia teman-teman. Maaf Bang, baru gabung, kira-kira arahnya bakal kemana ya? Semoga dimudahkan ya ke Kaniki. Sebenarnya arahnya ini sudah mengerucut. Jadi Nikita Mirzani ya dia menerima kenyataan dan dia menyiapkan sumber daya yang ada gitu ya, baik dari energi kemudian fokus gitu ya, untuk berfokus pada pidananya dulu. Karena gini teman-teman, sidang pidana ini tidak bisa ditunda gitu ya, jadi harus dijalanin ya, jadi harus ikutin prosesnya. Tapi gugatan perdata ini walaupun sama-sama urgent, tapi dia bisa dikesampingkan dulu. Nanti di besok hari bisa digugat lagi gitu teman-teman. Gitu. Jadi paham ya bahwa arahnya kemana ya? Arahnya nggak kemana-mana. Masih dia fokus hanya saja mengerucut, yang tadinya fokusnya 2, sekarang fokusnya 1. Bang, gugatan One Prestasi itu strategi lawyer yang apa ya, strategi itu di belakang umum. Kan dia cuma bilang strategi doang. Kecuali dia ngomongnya gini, saya mencabut gugatan One Prestasi ini karena strategi saya nanti ke depannya saya akan melakukan gugatan ke pengadilan ini misalnya. Nah itu baru membocorkan strategi. Kalau hanya berbicara dia ini adalah strategi, kan juga everyone juga bisa ya. Nggak apa-apa, itu masih narasi yang umum. Amin. Mudah-mudahan diberikan jalan yang benar deh Bang, karena takutnya banyak pihak aneh-aneh. Percayalah teman-teman, dari 1000 orang hakim, oknum hakim, dari 1000 orang oknum jaksa, pasti ada 1 yang jujur. Iya, cuman dibilang strategi aja, kan strateginya apa nggak dikasih tahu. Makanya kalau ada yang ledek-ledekin klasik strategi apaan, ya memang mereka nggak dikasih tahu, jadi seolah-olah kan itu alasan yang nggak logis gitu. Satu lagi disebutin gitu ya.
kan dari 1.000 orang hakim nih, dari 1.000 orang hakim ada satu itu jadi hakim ketua lah ya kan. Dari itu 1.000 orang hakim dari misalnya dari Medan misalnya kan ada satu ya kan, terus dimutasi lah yang dari misalnya dari Aceh ya kan, ada lagi satu ya kan, terus yang satunya lagi, nah jadilah 3 kan. Siapa tahu yang 3 orang ini masing-masing 1.000 banding 1 dari daerah masing-masing gitu. Nih ya teman-teman nih, kita ambil analoginya seperti tadi, ada analogi yang bagus ya, saya lupa teman-teman. Jadi tadi ada netizen teman-teman pendukung Nikmir juga, dia berkomentar ya, memberikan analogi yang luar biasa keren, tapi saya lupa gitu, maklum ya udah berumur. Tapi kalau analogi saya itu, ketika kita bermain catur, tidak selamanya bidak itu selalu berada di depan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan dia ke kanan, ke kiri, ke belakang. Apakah itu bisa dikatakan kalah? Kan tidak. Ini kan permainan masih belum selesai. Jadi kan nggak harus maju terus kan, teman-teman. Kita bermain catur kan ada saatnya kita mundur gitu, ada saatnya kita ke belakang gitu. Gitu. Jadi it's called strategy. Aduh. Apa bedanya sama lotre? Tapi lotre pernah ada yang menang nggak? Ada kan orang yang beruntung kan, yang menang lotre kan? Ya, saya juga kaget. Saya sebel tuh sama Miku nih. Di Miku nih dapat hoax dari mana kan, nge-DM saya malam-malam ya kan. Terus saya habis nge-DM dia kabur, teman-teman. Nih Miku emang kurang ajar nih. Habis nge-DM dia kabur, nyampein berita setengah-setengah. Untungnya si Kuki DM ya gitu, kasih tahu nanya lagi gitu. Akhirnya galau berdua tuh kemarin. Kurang aja nih Miku, saya bilang nih, di mana gue nyari sumbernya ya kan, untuk memverifikasi apakah isu Wan Prestasi dicabutnya benar, apa takutnya kemakan hoax kan. Aduh, jadi saya butuh waktu mencerna tuh, tidur terus saya bangun subuh ya, terus mikir, aduh gue udah kayak juru bicara ya kan, udah tag-nya udah kanan kiri atas bawah yang ngetek. Jadi saya bilang, kenapa saya yang harus klarifikasi gitu? Kenapa nggak tag aja akunnya? Aduh. Jadi saya yang di tag udah saya juru bicaranya, udah astaga, kenapa gue yang klarifikasi? Saya bilang gitu. Tapi oke lah kan, saya coba jelaskan dengan nalar aja. Aduh. Harus ketawa teman-teman, harus ketawa terus, masa nangis? Ada saatnya kita nangislah pada tempatnya. Tapi di saat ketawa, artinya kan ya memang itulah saatnya tertawa, ya tertawa gitu. Enggak, emang saya sebel loh sama Miku kemarin, sumpah. Jadi ngasih info dia kabur gitu. Orang udah ngasih info di share kayak kan linknya gitu kan, PT-nya di mana, atau misalnya di platform apa gitu. Ini enggak, udah ngasih tahu dia ini kabur. Nangis kalau bokeh. Oh ya, emang di sana perbedaan berapa jam Miku sama di Jakarta? Di Taiwan beda berapa jam sih? Penjelasanmu menambah ilmu melek hukum. Ya, makasih ya sudah mau nonton, sudah mau ikutin. Tapi teman-teman tetap harus kritis ya, karena bagaimanapun saya manusia, bisa keliru gitu ya. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa narasi saya mutlak kebenaran gitu ya, karena pada dasarnya
Kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kebenaran di dalam ranah hukum, apalagi kasus hukum yang sudah masuk ranah pengadilan, hanyalah milik hakim gitu teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan bukan kebenaran yang mutlak, itu hanya analisa berdasarkan pemikiran saya gitu ya. Yang saya dapatkan dari mana. Jadi bukan halu juga, saya juga baca buku teman-teman. Saya juga baca pasal gitu kan. Sulsel sama dengan ya Wita. Oke. Nih luar biasa nih teman-teman, dari Hong Kong banyak ya nih, Hong Kong, Taiwan, bahkan tuh dari Malaysia sering loh teman-teman kita di negara tetangga gitu. Jadi memang kasus kita kasus ini hal yang memalukan ada juga ya teman-teman. Jadi ketika saudara kita di negara tetangga melihat pergejolakan kasus hukum di Indonesia, ada hal yang memalukan juga gitu ya. Apalagi yang terdengarnya nih, hukum Indonesia nih penegakannya jauh dari kata sempurna gitu ya. Tapi patut kita hargai bahwa artinya negara tetangga kita peduli dengan kita gitu ya. Gitu. Jadi saya kadang terharu teman-teman melihat fenomena terdakwa dan tersangka walaupun sudah dikatakan pemeras dan macam-macam, tapi ternyata masih banyak dapat dukungan gitu ya. Ya itulah namanya, artinya teman-teman mempunyai rasa empati dan simpati yang tinggi gitu. Hokian, kenapa Hokian? Berarti Miku sama si siapa tadi, sama si Debianti udah bisa bahasa sana. Ya tahu mana yang benar gitu. Kadang kan orang menilai kebenaran itu dia bukan dengan logika juga teman-teman. Kadang dia ada yang intuisinya lebih tajam gitu ya. Jadi ada juga orang yang lebih mengandalkan logika gitu ya. Nah kalau saya beberapa kali sih tes sih saya lebih ke intuisi gitu. Taiwan kan baik. Amin. Mandarin dan Thai. Sempat tuh kemarin nonton dari ini. Duh kok ngantuk ya. Ya nggak apa-apa, tidur. Sebentar lagi juga selesai ini. Baterai udah 29%. Suka agak nyampur Hokian lain loh dengan sama Mandarin di China. Tapi ini ya, saya punya teman-teman yang pinter bahasa Hokian, bahasa Mandarin. Di Jakarta tuh kepake teman-teman, apalagi di ekspedisi yang warna merah. Itu yang staf-staf yang ada jabatan tuh rata-rata bisa bahasa Mandarin loh. Karena dia CEO-nya ini langsung dari Cina. Saya yang kita Malaysia ini pun ya, tuh salam kenal Maya Azura tuh teman-teman, baru tadi dibilang. Jadi banyak orang Malaysia ternyata menyoroti kasus Nikita Mirzani bukan karena kasusnya, tapi memang udah fans duluan gitu ya. Ya Maya Azura, banyak saya juga ada yang akunnya saya, terus banyak teman-teman yang suka dari Brunei juga ada loh. Banyak yang ngikutin kasus Nikmir gitu. Jadi kadang ikut terharu ya gitu. Oh, Nikmir berarti fansnya bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke negara-negara tetangga. Kita jam 7 menit lagi ya teman-teman. 7 menit lagi ya. Ada yang ditanya lagi nggak?
Ada yang mau ditanya lagi nggak? Jadi ingat ya, besok itu putusan sela. Putusan sela itu bukan vonis ya. Jadi besok nih teman-teman udah harus siap argumen ya. Jadi nanti besok ini udah harus siap-siap argumen karena nih besok kan pasti rame nih nanti habis sidang. Besok bukan vonis ya. Eksepsi diterima, bukan berarti nih kita bisa bebas. Eksepsi ditolak bukan berarti Nikita Mirzani bersalah. Ingat, karena apa bang? Kan diterima dan ditolak. Karena besok bukan sidang vonis ya. Jadi besok itu sidang untuk menjawab apakah bantahan Nikita Mirzani terhadap dakwaan jaksa penuntut umum itu diterima gitu ya. Kan diterima bang, eksepsinya harusnya bebas dong. Nah, eksepsi itu tidak berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi kasus ya, tapi dia dengan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat formil gitu ya. Menurut saya diterima atau ditolak. Ini rada-rada riskan ya teman-teman untuk untuk menebak-nebak besok ini, tapi eksepsi Nikita Mirzani ada beberapa poin yang bagus menurut saya ya. Kalau kita gunakan presentase 100%, menurut saya ada sekitar 85% lah yang logis ya, yang harusnya bisa menjadi pertimbangan ya. Karena ada juga beberapa poin tuh yang udah terlalu masuk ke materi gitu ya, sedangkan eksepsi ini kan dia harus berkaitan dengan hal-hal formil. Nah, tapi replik dari jaksa penuntut juga bagus gitu. Replik dari jaksa penuntut umum juga secara ini dia bagus gitu. Dia lebih mengedepankan kedudukan dia gitu ya, kewenangan dia sebagai JPU gitu. Tapi nggak 100% kokoh juga. Jadi ini imbang teman-teman. Jadi ini menarik gitu. Kalau menurut saya, kalau hakimnya idealis, lebih mengedepankan kesempurnaan dalam sebuah dakwaan, ya mungkin dia menerima. Tapi kalau hakimnya cincai, udahlah, daripada ditolak eksepsi, toh juga nanti kan besok didaur ulang lagi nih dakwaan. Udah mending disidangkan aja sekarang lah, biar cepat selesai dan terang benderang kasusnya. Nggak bakal jawab tuh ya. Kalau terima ketika masalahnya ada yang merekam nih teman-teman, nanti gitu kalau saya jawab nanti meleset kan, nanti kita jadi ceng-cengan gitu. Itu ya. Aduh. Ya, karena memang asas dalam persidangan itu ya dia efisien, hemat, ringkas gitu ya. Jadi cepat selesai dengan biaya murah lah gitu pada dasarnya. Walaupun pada faktanya si persidangan tuh kadang-kadang alot. Misal diterima, alhamdulillah, nggak terima ya nggak apa-apa, biar netizen daripada saksi ya. Besok nih nggak ini juga diterima nggak terima tuh sebenarnya nggak, tetap kan nggak bebas juga walaupun diterima misalnya kan, berarti kan jaksa mendaur ulang kan gitu dakwaannya gitu. Jadi dia mendaur ulang, tapi kalau diterima gitu jaksa pusing gitu, pasti pusing untuk mendaur ulang gitu. Karena di dalam eksepsi Nikita Mirzani itu dia mengedepankan tentang ini ya, relasi subjek hukum ya gitu, relasi subjek hukum dengan dengan objek ya, dengan objek yang menjadi alat ancaman. Besok sidang pagian ya, nasi padang adalah jajanan. Aku aja pusing kok nih. Besok nih teman-teman, GoFood kah atau beli ini kesebut brand ya, biasanya nggak boleh. Beli makanan online kah atau ini beli masakan jadi. Gitu. Pagi-pagi ingat nyapu dulu, nyuci-nyuci dulu. Beli bang. Aduh.
Pokoknya Bang Chen nggak akan menjawab guys, cari aman dia walaupun tahu. Tuh Hayans dia ngintip-ngintip terus, nanti keluar termasuk. Eh, Besok itu lab nggak ya? Insya Allah nanti lab ya teman-teman, gitu. Karena besok kebetulan saya agak free sih di jam yang kayak sama lah, jam 7, jam 8-an. Iya, tadi dadakan gitu. Tadi dadakan, nggak ada rencana lab sebenarnya. Nah, teman-teman, kita udah menjelang akhir dari live streaming ya. Jadi sahabat cendol, terima kasih sudah menyimak narasi-narasi dari netizen cendol. Malam ini kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi kita belajar memahami ya bagaimana proses hukum secara bertahap, bahwa keadilan itu tidak instan, dan bahwa publik juga harus cerdas dalam membaca dinamika hukum. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan live streaming ini. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan, baik hal-hal yang berhubungan dengan kasus hukum ini maupun hal-hal menurut pribadi teman-teman sekalian. Saya doakan teman-teman semoga sehat selalu, semoga banyak rezekinya. Sampai ketemu di live streaming berikutnya, dan jangan lupa